netizen untuk mendapatkan informasi tentang artis tertentu. Gimana? Apakah itu hak? Tergantung. Si kopi coklat. Ini nunggu siapa yang harus ngomong duluan nih. Nggak pakai janjian sih siapa yang ngomong si kopi coklatnya. Gue deh, gue ada. Gue Ating. Gue suka coklat. Pernah suka cendol. Ini udah malah gak penting nih. Lumayan, episode 3 survive kita di dunia perekaman ini gitu. Cuman ya setelah 2 episode kita tuh baru mikir bahwa ini kan kita rekaman 35 menitan. Terus itu ibu timekeepernya udah wah kenceng banget tuh ya cue cardnya gitu ya 30 second. Kayak MasterChef gitu. Enggak sih kayak MasterChef karena dia gak segalak itu. Tapi kita tuh sebetulnya buat yang nonton nyaman gak sih dengan ngeliat kita ngobrol-ngobrol gini 35 menitan? Karena terus terang kita 35 menitan ini karena mohon maaf kameranya emang cuma bisa 35 menit. Kita taunya gitu. SD card-nya masih terbatas. SD card-nya masih terbatas. Mungkin kalau dia udah naik jadi SMP card gitu, dia bisa lebih lama. Maafkan ya teman-teman. Ya maaf. Kita tuh bilang kita tuh audiensnya bisa usia berapapun, tapi kenapa bercandaan bapak-bapak terus ya? Padahal kita ibu-ibu ya. Enggak, aku tante-tante. Baik. Iya, tapi sebetulnya juga dengan si kamera yang katanya cuma 35 menit itu dugaan kita yang gaptek ini kan. Siapa tahu dia bisa lebih gitu. Iya. By the way, kenapa lo ngomongin angka sih? Ngomongin ya karena sebetulnya di bulan September ini juga ada yang namanya hari statistik. Wis, lo langsung bayangkan muka siapa nih ngomong statistik? Gue langsung ada teman satu angkatan, perlu disebut nggak namanya? Yang lahirnya di tanggal Kabisat bukan? Betul. Sama kita pemikirannya. Ini sekarang ya kolega kan? Betul, lega deh gitu. Sama satu lagi mantan asdos statistik yang sekarang jadi suami. Asik. Tapi dulu gue gak nyontek loh. Cuman les privat aja pas belajar statistik sama dia. Tapi lo ngerti? Kayaknya ngerti. Nilai gue paling gak di atas C. Rendah banget ya standarnya. Belajar sama teman gue gitu. Jadi ngulang kuliah statistik. Iya. Tapi dia sekarang dosen statistik. Tapi ngomong-ngomong soal statistik, ngomongin soal angka nih. Ini pindahnya rada jauh nih ya. Angka kolesterol lo berapa, Cin? Angka asam urat lo berapa? 200. Ya pokoknya di atas normal lah. Asam urat enggak, kolesterol aja. Oh cuma kolesterol, asam uratnya aman gitu ya. Asam urat aman. Gue sama bokap gue tuh kan sama-sama kacau tuh ya. Jadi asam urat dan kolesterolnya sama-sama tinggi. Cuman itu di rumah ribet karena kami penganut kepercayaan yang berbeda tentang dietnya. Jadi gue tuh selalu berpikir bahwa gue harus mengurangi makanan yang kayak jeroan, Ramon gitu ya. Ya pokoknya jeroan-jeroan seperti itu tuh gue hindarin. Dan gue bertahan dengan ayam. Oke. Ayam sorry gitu ya. Gitu. Ya ayam. Bertahan dengan ayam. Tergantung bagiannya sih, Ting. Daging ayam. Emang apa yang gak boleh? Kayak bagian paha atas ke arah sayap itu lemak isinya. Tapi mendingan gak daripada daging sapi? Oh enggak, kalau daging sapi yang lean sih gak apa-apa. Daging sapi yang jeroan, enggak daging itu sih jeroan, ya itu yang baru. Sama tergantung cara masaknya sih. Daging sapi lu dengan sedikit minyak, sementara ayamnya gulai. Ya nggak gitu juga pembandingnya. Ya. Jadi ini barusan gue tuh tadi mau ngasih contoh gue sama bokap gue yang punya aliran yang berbeda. Lah gue sama lu ternyata juga beda gitu. Lu jadi anak bokap gue aja gimana? Kayak lebih satu aliran tuh. Karena bokap gue sekarang jadi pantang ayam. Nih seru nih ya. Tunggu ya. Mohon maaf nih, jangan dipotong nih. Ini lagi seru nih. Jadi gue mostly makan ayam. Bokap gue merasa harus pantang ayam demi kolesterol dan asam uratnya itu. Dia pantang ayam, terus dia makannya sapi dan lain sebagainya. Kambing makan juga gak ya? Lupa deh, kayaknya iya juga deh. Pokoknya pantang ayam. Nyokap gue vegetarian. Susah gak sih tuh yang... sementara gue tetap makan ayam, tapi bagian tertentu. Untung kita gak serumah bareng-bareng.
Ribet banget. Iya, ini ngomongin angka-angka kayak gitu. Sebentar. Bokap lu punya paham seperti itu dari mana tuh Itu sumbernya? dia yang mau gue ceritain ke lo. Oke. Gue nggak tahu sumbernya dari mana masalahnya. Jadi pokoknya pada suatu saat percakapan di meja makan itu diinformasikan ya bahwa sekarang bokap dietnya akan begini. Hah? Dari mana? Iya, adalah penelitian terbaru. Gue tuh suka sensitif nih kalau ada yang bilang penelitian terbaru. Kan gini ya, Tahun mohon berapa? maaf. Nah, itu dia. Mohon maaf nih, apalagi penelitian di forward dari WhatsApp group, dari mana gitu. Terus kadang-kadang penelitiannya udah lama, Ya. tapi kemudian baru dibaca oleh orang, dan Ya. orang yang membaca itu kemudian menceritakan. Ya. Jadi penelitiannya emang gak baru-baru amat gitu. Seolah-olah baru ya. Seolah-olah baru Oh gitu. sama tuh, nyokap gue juga sering kayak gitu tuh. Sering meneliti. Bukan, sering termakan. Ini terbaru loh. Adik gue yang suka gemes, mama liatnya di mana? YouTube. Baik, baru muncul di YouTube-nya nyokap lo kayaknya, bukan Baru berarti masuk terbaru. di dalam feed-nya dia gitu, seperti itu. Nah, sebetulnya mau terbaru, mau rada lama itu juga tidak menjadi patokan kebenaran dunia gitu ya. Karena kalau buat gue nih, hal-hal yang baru diteliti, jangan-jangan emang dia itu belum apa ya Teruji. bahasa awamnya, iya kayak belum teruji nih, kayak masih coba-coba, kemungkinan begini, kemungkinan salahnya masih besar, jadi kayak masih diuji coba awal gitu ya, kayak apa ya, mungkin kalau orang bikin produk tertentu kayak masih prototipe ya, masih dicoba-coba lagi, masih butuh pengujian yang panjang sampai gitu, ini nih kebenarannya gitu. Kayaknya ngaruh nih ayam sama kolesterol, baru gitu kan, baru gitu jangan-jangan nih. Dan ayamnya yang lagi dipakai di penelitian adalah ayam yang jenis tertentu banget di situ, yang belum tentu ada di Indonesia atau di tempat yang lain. Atau tadi bagian-bagian tertentu aja, ya kayak tadi bilang gue sayapnya aja. Mungkin ada penelitian sayap kiri. Kalau kiri kanan harusnya sama ya. Maafkan kami. Ngomong-ngomong angka lagi. Lo kapan terakhir cek kolesterolnya tadi, tanggal berapa? Belum lama sih, karena gue habis mengalami apa ya yang bikin gue cek kolesterol lagi. Dipaksa. Mengalami sebuah keparahan lah gitu, kayak udah pusing banget, jadi akhirnya cek kolesterol. Dengan angka 290. Gue sih setahun yang lalu nggak jauh dari situ. Gue pikir lo jauh lebih baik, nggak sih, cuma lebih lama aja. Iya. Jadi kalau diperiksa sekarang jangan-jangan. Jadi lo 290 di tahun lalu, gue 290 di tahun ini, tahun depan gue kayak lo. Jadi gue setahun ketinggalan dari lo gitu ya. Kayak ulang tahun perayaan turunnya kolesterolnya, apa sih perayaan kolesterol gitu. Ngomong-ngomong apa? Perayaan. Ngomong-ngomong lagi perayaan. Kira-kira seminggu, enggak nyampe seminggu, beberapa hari lah setelah perayaan 17-an, yang cukup seru itu, buat kita, tahu-tahu kita, buat gue deh, buat gue sih cukup seru, terutama dengan Pak Bas Mutung Kancing. Setuju. Mohon maaf nih. Itu highlight ya, mohon maaf Bapak Presiden Jokowi. Mohon maaf, rungkat juga lewat sama Pak Bas. Gitu ya. Suatu hari di saat sarapan nyokap gue bilang gitu kan, Kak, ternyata menurut orang-orang perayaan 17-an di istana kemarin itu nggak hikmat. Nggak wah gitu rasanya. Dan banyak yang menyesalkan karena kan kemungkinan besar ini adalah perayaan terakhir di Istana Negara Jakarta kan. Ada wacana bahwa tahun depan sudah akan perayaan 17-annya di KN gitu kan. Wah, udah perayaan terakhir, nggak hikmat, nggak ini gitu kan. Oh, masa sih mah? Kan yang gue lihat di TV di mana-mana itu YouTube gitu-gitu ya, dari sumber yang cukup terpercaya itu mengatakan bahwa seru banget gitu, semakin banyak melibatkan banyak pihak. Mengingat ini baru bener-bener apa namanya, perayaan pertama setelah COVID bener-bener landai. Tahun lalu tuh memang sudah melandai, tapi seinget gue bahkan waktu itu ibu negara pun masih pakai masker, walaupun presiden sudah tidak pakai masker kan tahun lalu. Dibedakan laki perempuan. Betul emang. Gitu sih. Nah, ya, terus. Jadi sekarang ini justru malah lebih festif gitu ya, karena lebih banyak pihak yang terlibat, lebih banyak orang yang boleh datang mendekat ke istana kayak gitu. Tapi nyokap gue tetap bersikeras. Tapi di semua WhatsApp grup mama bilangnya seperti itu.
gitu. Nyokap lo punya berapa WhatsApp grup? Kan segini ya, dia SD-nya 2 karena pindah, kakek gue pindah. SMA-nya 2, SMP-nya juga kayaknya 2. Jadi ya itu aja baru gitu. 6. Nah, kuliah itu ada yang WhatsApp grup satu alma mater. Ada fakultas aja. Oke. Ada fakultas angkatannya dia. Baik. Gitu. Ya gitu-gitu lah. Seperti itu. Tapi berarti itu ini kalau dihitung ya, SD 2, SMP 2, SMA 2 tuh 6. Terus kemudian kuliah tadi dari yang lo sebut kayaknya itu udah 3 variasi 9. 9 WhatsApp Dan grup. wanita. Oh baik. Oke, berarti ini kira-kira 10 WhatsApp grup ini sebetulnya isinya adalah orang-orang yang seumuran itu ya sama nyokap lo ya? Betul. Jadi yang menarik itu adalah yang dia bilang pakai kata semua, itu adalah semua teman. Banyak. Okay. Yes. Oh banyak itu adalah banyak temennya dia. Ya. Jadi nggak bisa digeneralisasi. Kata generalisasi itu ya itu suka bikin gemes-gemes gimana gitu ya. Karena belum ketawa aja gitu. Mengingatkan pada banyak hal sih sebenarnya. Iya, jadi apa bingung mana yang mau diceritain gitu ya. Karena kayak ya banyaklah kejadian di mana seseorang menemukan sesuatu terus semua pasti suka sama saya, semua pasti ini, semua pasti itu, terus kita sian deh lo gitu kan. Sebagai penggemar K-pop itu kalau ngebacain berantem di komen di YouTube dan di mana antar fandom itu antara menghibur sama menggelitik hati gitu loh, karena mereka suka banyak yang menggeneralisasi apapun gitu. Idol gue yang paling hebat di dunia, lu hidupnya di mana gitu. Lu cuma lo sama teman-teman lo aja gitu, dalam bubble lo aja gitu, yang kayak gitu tuh gitu. Gak usah jauh-jauh gitu ya. Ketika gue yang bukan dalam circle penggemar K-pop, bahkan mungkin dia siapa nggak gitu tahu kan? Juga siapa dia gitu. Dia tuh siapa gitu. Gak usah jauh-jauh sedunia lah gitu ya. Seperti itu. Iya sih, emang generalisasi is nanti disensor sama editor. Apa? Udah ditulis aja lu. Kalau ditulis emang nggak disensor, yang tulis juga editor ya gitu. Iya, orang suka hidup dalam bubble-nya gitu ya. Maksudnya kebenaran adalah apa yang gue percaya dan gue diperkuat oleh orang-orang yang adalah lingkaran pertemanan gue gitu ya. Lo sadar nggak sih dalam statistik kita ngomong statistik sekarang gitu ya. Hormat kepada para dosen dan asisten mahasiswa statistik. Guru SD karena guru SD itu yang ngajarin diagram Venn. Menurut gue fondasinya tuh di situ diagram Venn. Itu lo belajar. Susah banget tuh konsep tuh. Masa belagu. Mohon maaf, saya mantan pacarnya asisten dosen statistik. Ya tapi kan bukan waktu kamu SD. Iya juga sih. Jadi lupa kan mau ngomong pacaran sama asisten dosen statistik. Wow, aku tahu sih memang beda umur kalian jauh, tapi ya nggak segitu-gitunya juga. Iya, saya lulus SD, dia masuk kuliah. Mau diperjelas lagi apa? Ini belum apa poinnya nih. Ini balik lagi nih ya. Tapi gue beneran suka banget ketika gue memahami yang namanya diagram Venn. Diagram Venn itu kan anak-anak belajar bahwa ada kelompok di dalam kelompok sehingga bisa membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Lo nggak bisa menggeneralisasi, menyamaratakan semua orang ketika lo ada dalam kelompok lo aja gitu. Dan kemudian konsep bahwa ini ada yang berpotongan antar kelompok gitu, wah itu keren banget. Lo sama gue perpotongannya apa? Persamaannya gitu. Itu kan diagram Venn kan sebetulnya. Lupa sama kolesterol. Iya betul. Persamaan apa? 290. Apa itu 290? 290 persamaan? Bukan. Angka kolesterol. Aduh, jangan gini ya. Kok kita bangga sama angka kolesterol? Kebanggaan yang salah ini. Kita lihat di episode 6. Kayaknya belum punya duit buat cek kolesterol lagi sih. Atau kayaknya kelakuannya belum berubah sih. Belum berani tempatnya. Iya. Jadi kalau nanti tiba-tiba episode 6 kita ngomong angka kolesterol kita, pemirsa silahkan meragukan. Nah, angka tuh sebetulnya juga membuat kita harus belajar meragukan diri sendiri gak sih? Ya, betul. Karena angka itu kalau dia berdiri sendiri gak ada pembandingnya,
juga nggak ngomong apa-apa kan, kayak tadi 290 itu dibandingin apa sih gitu kan. Oh, yang paling gampang bercanda nih gitu. Gue habis pergi nih dari Salatiga, nih bercandaan. Mohon maaf, lagi-lagi jokes bapak-bapak. Kalau dari kota Salatiga, terus Dapet ada 7 yang dong. nyautin, iya berarti dapat 7 dong. Terus bilang, enggak dong, 97 gitu kan. Ya pembandingnya apa gitu. Salah 3 itu dari 10 atau dari 100 gitu. Atau dari yang lainnya gitu. Itu udah contoh sederhana aja ya, bahwa kita tidak bisa menginterpretasi angka dengan dia hanya berdiri sendiri. Harus ada pembandingnya tuh. Kok kita capek banget sih ngomongin angka gini? Capek gak sih? Mungkin karena lebih lapar kali. Baru ngomongin kolesterol, sekarang ngomongin lapar. Oh, seperti ngomongin bahwa kalau belanja makanan dari aplikasi tertentu itu harganya naik berapa. Lu suka bandingin gak antara aplikasi sebelum belanja? Iya. Ini emang naluri emak-emak atau emang semua orang begitu sih? Mbak-mbak juga kayak gitu ya? Nah, tapi kan kita gak bisa bilang generalisasi semua orang. Betul juga ya. Wow, kita terjerembab dan terperosok oleh topik kita sendiri. Malu. Kita udahan aja gimana? Jangan. Kita tidak patah semangat. Baik. Kita terjerembab dan berdiri kembali. Enggak, itu gunanya kita sadar kita terjerembab supaya kita bisa bangun kembali. Yes. Tapi kalau secara serius nih, nggak harusnya tuh kan. Jadi mau ngomong jadi hati-hati, takut salah gitu ya. Apa sih? Kalau dari versi serius, ada nggak ya orang-orang yang pernah salah menginterpretasikan angka, terus insaf gitu? Harusnya ada dong ya? Harusnya ada dong. Mungkin kita termasuk yang insaf setelah belajar lebih jauh atau setelah dicolek dengan keras, mungkin bahkan dipaparkan nih lo ngaco gitu. Itu kan berarti termasuk kerelaan hati kita untuk membuka diri pada berbagai informasi gitu ya. Betul. Nah ini lagi-lagi harus hati-hati. Terbuka pada berbagai informasi baru atau informasi lama yang baru diketahui. Ya, kayak termasuk gue baru tahu tanggal berapa tadi 26 September adalah hari statistik. Iya. Ada tetangganya tuh, beda 2 hari, tanggal 28 hari, ini kocak banget. Kocak apa enggak ya? Kocak karena mungkin kita baru tahu. Hari hak untuk mendapatkan informasi. Yang menentukan haknya itu siapa? Hak 3 cm? Maafkan teman saya ya, emang begini kelakuannya gitu. Nah kembali lagi ke hak untuk mendapatkan informasi. Ini ada kepikiran 2 hal nih. Yang satu yang versi serius, yaitu informasi tentang kesehatan. Oh ya. Pasti tahu dong isu vaksin dan autis. Betul. Vaksin dan autis itu karena katanya ada orang-orang yang merasa bahwa autis itu berasal dari vaksin tertentu gitu. Percaya bukan cuma merasa. Nah, terus kan kemudian orang-orang yang percaya itu mengedukasi orang lain. Betul. Menurut mereka kan itu pengetahuan yang benar, jadi mereka mengedukasi orang lain. Sementara ada pihak yang lain, pihak yang berbeda, mengedukasi dengan konten edukasi yang bertolak belakang. Bahwa orang berhak tahu nih bahwa vaksin ini bahaya gitu kan ya. Berhak dapat informasinya. Buat orang-orang yang percaya bahwa vaksin itu bisa menyebabkan autis, dia merasa orang-orang lain berhak untuk tahu informasi itu, gitu kan? Informasi yang dia percaya tadi. Jadi kayak 2 kubu ini sama-sama merasa harus mengedukasi. Ini kayak kalau kecil main benteng gitu ya. Banyak-banyakan nyari teman gitu ya. Lo banyak-banyakan cari teman yang punya kepercayaan yang sama gitu. Ya. Kalau balik ke kalau lu sebetulnya percaya yang mana? Di samping percaya sama Tuhan gitu ya? Gue sih awalnya gue juga sempat waktu mungkin baru-baru lulus jadi psikolog, gue sempat lama banget tuh ya ampun. Lanjut. Iya apa bisa? Gue sempat jangan-jangan bener nih gitu kan. Ini soalnya yang ngomong psikiater handal nih, dari luar negeri gitu kan ya. Nah, ini sesuatu yang sepertinya benar gitu, mesti dipercaya. Tapi terus kemudian ada seorang teman dokter anak, teman sejawat dokter anak yang bilang gini, nggak gitu cara mikirnya nak, dia bilang gitu. Kalau memang vaksin itu menyebabkan autism, dia bilang gitu, maka
seluruh anak Indonesia autism. Karena semua divaksin. Karena semua divaksin. Lagi-lagi kita ngomong diagram Venn. Betul, seperti itu. Hebat ya si Venn itu. Venn apa? Kipas angin. Udah. Nah, Lu mau kasih tisu aja deh, lu pegangin aja lah. Kenyataannya cuman sekian persen kan, mungkin kasarannya 1% deh dari populasi anak yang divaksin, dari sedemikian banyak anak yang divaksin yang mengalami autism gitu. Maka kita harus mencari faktor penyebab di luar vaksin, karena kalau memang penyebabnya hanya tunggal vaksin, harusnya berlaku pada semua. Jadi kayaknya mungkin vaksin ditambah apa jadi autism. Tapi kan berarti vaksinnya ada kemungkinan bersalah juga. Bisa jadi. Kalau cara berpikirnya seperti bisa itu jadi, ya. Begitu kan. Nah, tapi terus kemudian faktor yang faktor yang menentukan yang diduga kemudian adalah masalah alergi. Jadi anak yang sudah punya bakat alergi jangan divaksin, karena dia bisa nanti tercetus memicu autismnya. Kemudian balik ke datanya, ternyata ada sekian banyak anak yang dalam riwayat keluarganya, jadi nggak cuma si anak itu doang, riwayat keluarganya bapak ibunya alergi, kakek neneknya alergi, dan anak itu divaksin ternyata baik-baik saja. Jadi kenapa? Nah, begitu. Akhirnya sampailah gue bertemu dengan sejumlah orang gitu ya, mentor kesayanganku, Kim Bartel itu yang hobinya adalah baca jurnal. Baca jurnal dan melihat statistik yang dikeluarkan secara berkala oleh WHO terkait autism dan seberapa temuan tentang gen-gen penyebab autism. Nah, secara berkala, jadi apa suaminya Kim Bartel tuh bilang, emang aneh banget bini gue, hobinya adalah ngitung. Sekarang berapa persen gen? Jangan-jangan hari statistik itu adalah hari ulang tahunnya dia, enggak ya? Berapa persen yang dikeluarkan oleh WHO, oleh CDC tentang terkait gen yang ternyata mencetus terjadinya autism gitu segala macam. Gue kemarin percaya bahwa ini nggak sesederhana divaksin atau tidak divaksin, alergi atau tidak alergi gitu. Ternyata pada level yang molekul sangat kecil gen gitu. Jadi mau lo alergi, mau lo divaksin tapi nggak ada gen itu, kemungkinan besar nggak jadi autism. Tapi kalau ternyata ada gen itu, ya udahlah gitu. Nah, ini kan sesuatu yang ternyata kemudian mengubah banyak sekali paradigma gitu ya, mengubah banyak sekali sudut pandang bahwa autism itu termasuk bagian dari takdir, karena kan gen kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kita nggak bisa mencegah. Lo mau cegah gen lo nggak ada, gimana caranya? Gitu. Kita belum secanggih itu bisa memanipulasi sampai level gen gitu kan. Jadi kalau lo terberkati dengan gen tertentu dan kemudian tercetus oleh berbagai macam hal, ya nggak divaksin sekalipun, tetap aja autism. Ini tadi ngomongin takdir nih, kayak ya udahlah ya takdir. Memang kejam. Oke. Yang lebih soft lagi deh kalau ngomongin masalah informasi. Tadi kan kayak jadi kayaknya dari diskusi yang tadi tuh kayak kenceng-kencengan informasi tentang vaksin dan autis. Terus kemudian datanglah orang yang lebih teliti dan tekun lagi mengumpulkan lebih banyak informasi, digabungkan sehingga bisa dapat suatu pemahaman yang mendasar gitu ya, dan berpengaruh pada banyak hal. Kita yang cemen-cemen aja lah. Hak netizen untuk mendapatkan informasi tentang artis tertentu, gimana? Apakah itu hak? Tergantung. Kalau ternyata artis itu mau beli tanahnya harga 2 miliar, apakah ibunya si artis atau mertuanya artis setuju atau tidak? Nah, itu adalah informasi yang penting dimiliki oleh netizen. Misalnya gini. Nggak ngerti. Misalnya gini, lo punya tanah, harganya 2 miliar mau dijual ke seorang artis. Nah, lo perlu tahu yang mempengaruhi si artis mengambil keputusan itu adalah artisnya sendiri atau mertuanya atau ibunya. Kenapa? Ya karena bisa jadi kalau atas pengaruh mertuanya atau ibunya nggak jadi dibeli tanah lo. Oh, kirain kalau sama mertuanya terus harganya naik gitu ya. Itu gue juga perlu tahu. Jadi yang gue deketin adalah artisnya atau mertuanya atau ibunya. Betul. Nah, itu hak lo untuk mendapatkan informasi itu. Sesat ini yang seperti ini, sesat ini. Untung aku bukan dosen statistik. Tapi dosen gosip ya.
Iya, soalnya dosen observasi dan wawancara. Yang adalah fondasi dari gosip itu adalah observasi dan mendengar selentingan. Balik dulu kayak kita pergi aja Balik dari kemana? tadi. Iya. Nggak, ke masalah hak mendapatkan informasi ini loh. Informasi apa sih yang sebetulnya memang menjadi haknya orang untuk dia dapatkan? Informasi apa yang kita sebagai rakyat jelata gitu, ya kita harus sadar diri. Nah kalau bagian yang ini emang lo nggak berhak untuk dapat informasi. Menurut gue yang sangat mempengaruhi harkat kehidupan kita. Misalnya informasi tentang berapa kadar polutan di udara. Itu penting untuk kita memutuskan keluar rumah apa enggak, pakai masker apa enggak, bobol tabungan beli air purifier apa enggak, gitu kan? Seperti itu. Ya. Dan hak mendapatkan informasi itu juga harus dibarengi dengan kejelian untuk mencermati ini informasi yang lagi kita dapetin ini emang beneran bisa dipegang atau enggak. Gitu sumbernya bisa dipercaya apa enggak, gitu kan? Seperti itu. Logika di dalam informasi itu sendiri, dia harus bisa di-compare dibandingkan dengan informasi dari tempat yang lain. Betul. Dan mungkin ya tadi kita nggak percaya satu sumber ya. Ya, setuju banget. Gitu, nggak percaya satu sumber. Makanya gue selalu bilang, ya ini balik lagi sebagai seorang psikolog, ketika gue mau menegakkan sebuah diagnosis, gue nggak pakai satu alat tes, gitu kan? Ya sama. Juga ketika kita mau ngambil kesimpulan atas suatu keadaan melalui informasi yang kita dapat, ya jangan satu sumber doang gitu. Satu sumber itu menunjukkan lo sotoy. Iya kan? Ya, betul. So tahu, cuman dari situ aja lo bisa menyimpulkan banyak hal. Ini akan nyambung nih pada episode yang kesekian yang belum kita tentukan. Karena ini ya Allah beneran ya. Janjilah ya saudara-saudara. Ini lama-lama yang dengerin juga janji mulu episode yang keberapa nih. Tapi beneran ada kegemesan kita untuk ngebahas tentang self-diagnosis. Lu udah gue kasih tisu masih juga petak. Kasian yang edit ntar. Maaf. Kan namanya juga Nyubit ya. Lupa kan mau apa lu sih. Ya kita punya kegemesan untuk ngebahas tentang orang-orang yang suka self-diagnose. Oh ya betul. Itu kita gemes banget gitu ya. Betul. Self-diagnose itu kayak orang-orang yang merasa gue berhak untuk dapat informasi gimana cara menentukan gue nih lagi sakit atau enggak. Ya. Tuh jadilah membaca. Terganggu atau tidak. Cuman yang mungkin mereka lupa adalah ketika kita sebagai psikolog nih, lo psikolog klinis dan gue psikolog pendidikan, ketika kita menegakkan sebuah diagnosis, sebelum kita memberikan judul pada apa yang sedang dialami oleh klien-klien kita, pertimbangannya tuh banyak. Dan sebelum kami berani untuk membuat pertimbangan itu, kita dilatih minimal 1,5 tahun gitu kan ya. Kita mencoba membuat diagnosis, terus dimarah-marahin sama dosen-dosen kita. Salah gitu. Itu kan mengkalibrasi ketajaman kita untuk bisa menegakkan diagnosis. Kita yang belajar aja di awal-awal menegakkan diagnosis sering salah. Ya. Jadi kayaknya wajib banget nih ngingetin sama teman-teman yang mencoba mendiagnosis diri sendiri. Lo kalau masih awal-awal mendiagnosis, kemungkinan salahnya gede loh. Kita jadi ngomong probability, kemungkinan. Oh iya. Seberapa besar kemungkinan kita salah mendiagnosis kalau informasinya nggak lengkap, kalau sumber informasinya tidak cukup beragam, gitu. Dan sumber informasinya tidak reliable tuh apa ya bahasa Indonesianya? Tidak kurang terpercaya. Nah, tidak bisa diandalkan. Gitu ya. Ya. Capek banget sih pembicaraan kita episode 3 ini. Kamu gak capek, kamu lapar. Balik lagi. Betul. Makan ayam yang jangan dekat dengan sayap kiri. Aduh. Loh. Ya. Hidup kita ya. Tapi sebenarnya ini statistik bener sih kayak kata lo sih Nak, bahwa ini sebetulnya gue karena kelaparan aja gitu, bukan ngebahas statistiknya capek atau ngebahas informasinya capek. Karena ini sehari-hari banget kan yang kita omongin tadi. Bukan cuma masalah gosip artisnya gitu ya. Kita nggak ngomongin rumus statistiknya kan? Enggak, tapi diagram Venn gitu ya. Jadi
Kalau foto sebetulnya tangan kita jarinya kayak V ini itu karena fan. Gitu. Iya. Udahlah terima aja lah ya. Kamu belum selesai ya, belum boleh pergi ya sekarang ya. Enggak, kan lo episode 2 ninggalin gue sebelum kelar. Ntar awas ya lo kabur lagi ninggalin gue. Secara statistik, jumlah kepergian lo meninggalkan gue dalam mengakhiri episode akan gue catat, akan gue toli dan pastikan gue akan membalas dengan jumlah yang sama. Jumlah lagi, statistik lagi. Tapi bener kan, maksudnya orang iri-irian itu sebenarnya hitung-hitungan angka juga kan. Iya. Jumlahnya banyak benar, mana benar, gitu benar. kan. Lo kan waktu itu sekian kali giniin gue, sekarang gue juga dong balikin sekian kali. Bahkan dalam hal curhat tuh juga gitu. Aduh, gue capek banget nih gue gini-gini. Terus satu bilang, gue lebih capek lagi. Iya, nyantai. Gitu. Itu kan kayak membandingkan siapa yang lebih lagi. Ya. Oke. Intinya bukan cuma pengendalian diri ketika meramu semua informasi, tapi memang pemahaman dasar tentang statistik, pemahaman dasar tentang matematika itu wajib ya dimiliki oleh orang. Tentang kategori, tentang generalisasi, kategori mana yang masuk kategori mana yang bisa menjadi sesuatu yang kesimpulan besar, yang namanya generalisasi tadi, gitu kan? Seperti itu. Dan hormat pada para guru matematika yang jagoan mengajarnya. Betul. Ya betul sih, matematika itu sebenarnya kita dikelabui dengan kesulitan rumusnya saja. Padahal kan sebenarnya yang harusnya kita kuasai kan adalah logikanya. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa wah anak saya takut matematika, ada sesuatu yang mungkin salah gitu ya cara ngajarnya gitu, karena anak tidak dikenalkan pada logika yang sebetulnya sudah diterjuni sehari-hari. Kita terjun pada kesimpulan boleh nggak? Boleh. Tadi tuh udah mau menyimpulkan, tapi kenapa kita melebar lagi ya? Ya tadi karena maaf ya aku masuk dengan kategorisasi dan generalisasi. Iya. Tahu nggak sih sebetulnya waktu mau masuk fakultas psikologi dulu, psikologi emang pilihan pertama di dulu kita namanya apa ya? Sipenmaro. Bukan SMBPTN. Kita UMPTN. UMPTN. Pokoknya seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Iya, UMPTN gitu ya. UMPTN. Pilihan kedua gue adalah matematika murni. Untung gak masuk matematika murni. Sekarang itu jurusan yang laku loh. Maksudnya kalau gue masuk matematika murni, gue gak dapet suami gue yang sekarang. Bukan berarti kalau di sana gak dapet yang lebih cakep sih ya, tapi baiklah, kita sudah harus menyudahi karena ini semakin omsisi, omong-omong sia-sia dan gak jelas gitu. Jadi gini, kalau misalnya Mbak Rivi yang tadi, yang paling gue inget adalah diagram Venn. Itu penting banget ya buat dasar kita memahami segala informasi yang ada di dunia ini. Gitu. Kalau buat lo dari pembicaraan kita yang ngalor ngidul utara, selatan, timur ke barat ini, apa yang? Kalau gue pertama adalah kita jangan percaya satu sumber informasi. Lalu kita kemudian harus cari tahu informasi ini datang dari mana, kapan orang tersebut atau lembaga tersebut ngomong seperti itu. Benar, tanggal tuh jadi penting banget tuh ya. Betul. Kapan dia ngomong seperti itu? Jangan-jangan dia sudah cukup lama dan kemudian sudah mengeluarkan ralat. Bener. Gitu kan? Iya. Kadang-kadang suka ada tuh ya. Jadi ada penelitian yang terus dia bilang, ada ralat karena datanya gini. Langsung doeng gitu kan? Kayak tertipu. Ya gitu, jangan-jangan dia sudah ini ralat gitu. Jadi buat gue sih 3 itu yang penting ya. Jadi sumbernya nggak cuma satu sumber, bervariasi. Yang ngomong kredibilitasnya seperti apa, kompetensinya terhadap data yang dia ngomongin seperti apa, sama kapan data tersebut atau informasi tersebut dirilis, disampaikan kepada publik. Iya. Itu sih. Dan kadang-kadang ralat itu tidak beredar sebanyak dari berita pertamanya. Betul banget. Seperti pengen banget ngelanjutin lagi nih topik seperti ini karena sebagai mantan calon anak prodi matematika yang nggak jadi masuk ke sana gitu, emang gue suka sih sama angka asal bukan angka tabungan gitu. Ya teman-teman silakan melanjutkan mengikuti pembicaraan kami yang mudah-mudahan gak sia-sia ini gitu ya. Cek di IG kita masih belum berubah. Kalau berubah kan susah ya follow-nya ya. IG kita masih sama, si Kopi Coklat, PSI KOPI tuh kan. CO
KLAT. Ini soalnya episode 2 ngomongin literasi, sekarang udah nggak bisa lagi mengeja, udah lewat episodenya gitu ya. Terus bisa juga di TikTok masih dengan account yang sama, si Kopi Coklat. Di YouTube juga masih sama. Kalau beda-beda soalnya kita nggak bisa ngafalin. Nah, jangan lupa apa? kita punya website. Yeay! Apa namanya? Si Kopi Coklat Titik. dot Ayo apa? super dot site. Oke. Kalau suka New Jeans mungkin lebih gampang mengingat. Super Site. Oh ya maaf. Ini hanya untuk yang Super Site suka. SITE ya, bukan SAID. Bukan juga super shy ya. Jadi nggak suka New Jeans ya. Siapa suka- itu? Lu sukanya jeans yang lama sih. Siapa sih New Jeans? Kau masih belajar gini dulu. Super Shy. Aduh, gue jangan nyanyi ya. Gue males. Ya pokoknya lo gaya dulu gini. Super Shy. Buat Kita yang aja kan ya. Bener kan? Oh ya. Kalau ada masukan, ada permintaan, ada evaluasi atau apapun, jangan lupa komen aja lah dimanapun ya. dimanapun. Dah.